Selamat datang di channel saya, Adi Chandra Setiawan. Halo teman-teman YouTube, sesi ini kembali saya membahas Flutter. Teman-teman bisa lihat di video pengenalan dan cara install Flutter di playlist Flutter. Basic atau apa saja yang harus teman-teman pelajari dalam Flutter ini bisa tergambar di Flutter Development Roadmap berikut. Pertama, belajar basic Dart. Dart merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google yang merupakan basic dari bahasa pemrograman untuk membuat aplikasi multiplatform pada Flutter. Kemudian tahap setup seperti Flutter SDK, emulator, Flutter Command Line Interface yang akan digunakan untuk develop, build, dan menjalankan atau running Flutter yang akan digunakan untuk develop, build, dan menjalankan atau run Flutter. Dan pastinya membuat project Flutter. Kita juga memerlukan IDE, Integrate Development Environment, sebuah environment untuk coding, debug testing, dan deployment software, seperti Visual Studio Code yang merupakan editor tools yang populer saat ini karena kemudahan penggunaan plugin dan ekstensi Flutter. Android Studio untuk support development Flutter untuk Android, dan Xcode untuk support development macOS dan iOS. Java IDE untuk support development Flutter. Kemudian step berikutnya pemahaman terkait widget yang digunakan untuk user interface yang dapat di-customize dengan mudah, cepat, dan efisien. Ada beberapa jenis widget yang saya akan bahas di next video. Kemudian step working with assets. Kita tahu cara kerja atau menggunakan font, image, dan file lainnya seperti text file, JSON file. Kita play audio dan video menggunakan audio player package dan menampilkan file PDF dengan package. Kemudian bagi developer sangat common untuk mengenal version control system dan repo hosting services. Dengan version control system, kita dapat tracking perubahan dan memungkinkan untuk berkolaborasi dengan beberapa developer dalam satu source code. Repo hosting services, layanan hosting repository untuk mendukung pengembangan atau development Flutter seperti GitHub, GitLab, Bitbucket, AWS Code Commit, Azure DevOps. Kemudian memahami prinsip desain secara umum dalam pengembangan atau development Flutter, seperti desain material, user interface responsif yang dapat digunakan berbagai ukuran layar. User-centered design atau desain yang berpusat pada penggunaan merancang aplikasi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tujuan pengguna. Simplicity, merancang interface yang sederhana. Konsistensi, look and feel yang konsisten di seluruh aplikasi. Performance, merancang aplikasi yang cepat dan responsif. Kemudian kita bisa tingkatkan kemampuan terkait package manager, digunakan untuk mengelola dependensi project Flutter dan publikasi package Flutter. Kemudian step berikutnya working with APIs, merupakan basic integrasi. Hampir semua aplikasi saat ini dapat terintegrasi dengan aplikasi lainnya, membuat HTTP request ke server dan memproses responnya. Flutter menyiapkan library untuk permintaan HTTP request include dengan .io dan HTTP. Metode common dalam API yaitu get, post, put, dan delete. Kemudian kita bisa pelajari advanced Dart seperti generics memungkinkan reusable code atau penggunaan kode ulang, asynchronous programming, extension method penambahan metode pada kelas yang ada. Kemudian bisa kita tingkatkan kemampuan state management, mengelola dan memperbaharui data dan states atau status aplikasi Flutter. Kemudian kita bisa meningkatkan kemampuan Flutter animation dengan mengimplementasikan jenis animasi dari berbagai widget. Kemudian kita bisa meningkatkan testing proses seperti unit test, widget test, integration test, acceptance test. Kemudian bisa kita tingkatkan lagi terkait reactive programming, membantu membuat aplikasi dinamis responsif yang dapat menangani perubahan data dan update widget yang sesuai. Kemudian kita bisa meningkatkan DevTools, membantu developer membangun atau build, pengujian atau testing, dan debugging seperti Command Line Interface. Doktor untuk mengetahui masalah penginstalan Flutter, emulator untuk running dan testing aplikasi Flutter. Ekstensi DevTools menyediakan kemampuan debugging lanjut. Kemudian kita bisa meningkatkan cara kerja internal Flutter, mengacu pada mekanisme arsitektur dasar framework Flutter. Kemudian kita bisa meningkatkan continuous integration dan continuous deployment yang membantu proses pembuatan, pengujian, dan penerapan aplikasi seluler atau mobile apps yang membantu proses pembuatan, pengujian, dan penerapan aplikasi seluler atau mobile apps. Dengan continuous integration dan continuous deployment dapat mengoptimasikan proses build, testing, dan deployment dengan mudah.
Kemudian kita bisa meningkatkan pengukuran performance yang merupakan faktor utama untuk mengetahui user behavior menggunakan analitik seperti Firebase Analytics untuk mengukur user behavior dan performance pada mobile apps. Google Analytics untuk membantu memahami user behavior seperti Firebase Analytics, tetapi Google Analytics menampilkan dalam Web Analytics. Mixpanel menyediakan fitur pelacak perilaku user atau user behavior dan real-time dashboard. Kemudian bisa kita meningkatkan proses deployment untuk merilis aplikasi Flutter ke App Store dan Play Store, serta mengetahui policy dan requirement yang merupakan kombinasi technical dan experience. Tidak wajib teman-teman mengetahui semua basic dat sampai deployment. Minimum teman-teman pelajari sampai version control system. In middle, penambahan dan penerapan API di Flutter. Untuk advance, teman-teman bisa belajar sampai tahap deployment. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga sedikit ilmu yang saya berikan bermanfaat. See you next time. Salam.